Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Babu sodaqotit tatawu'i atau babu sodaqotut tatawu. Bisa babu sodaqotit tatawu, ay huwa babun sodaqotit tatawu. Bab menjelaskan tentang sodakoh sunnah. Apa yang dimaksud dengan sodakoh? Kalau dalam diskursus ilmu fikih, sodako itu biasanya dimaknai dengan al-atiyah lil muhtaj ala wajhi taqarrub, yaitu memberikan kepada orang yang membutuhkan dengan niat taqarrub ilal khaliq, kepada sang pencipta, dengan tujuan niat ibadah kepada Gusti Allah. Ini yang dimaksud dengan sodakoh dalam diskursus atau dalam kajian ilmu fikih, karena nomenklaturnya nanti banyak, konsekuensi hukumnya banyak, sama seperti hanya sodako, hibah, hadiah adalah tamlikus syai' alal ghair, jadi memindahkan kepemilikan dari kita kepada pemilik yang lain, kepada orang lain. Itu kategorinya bisa kategori sodako, bisa kategori hadiah, bisa kategori hibah. Tapi yang dalam pembicaraan secara khusus, apa yang membedakan antara hadiah dengan sodakoh, apa yang membedakan antara sodakoh dengan hibah, yang membedakan adalah al-atiyah lil muhtaj, jadi memberikan kepada orang yang butuh. Sodakoh itu erat kaitannya dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Orang butuhnya nasi, kita kasih nasi. Orang butuhnya semen, kita kasih semen. Orang butuhnya pakaian, kita kasih pakaian. Tapi yang terpenting adalah ala wajib taqarrub, dengan tujuan atau dengan landasan dengan niat sebagai ibadah kepada Gusti Allah. Karena hibah hadiah juga kadang-kadang memiliki makna yang ala wajib taqarrub, terutama hibah misalnya. Kalau hadiah biasanya ada sesuatu karena ada jasa tertentu dari orang lain sehingga diberikan hadiah. Atau hibah dengan cuma-cuma, tapi yang diberikannya kadang-kadang bukan menjadi suatu kebutuhannya. Itu yang membedakan istilah nomenklatur antara hibah, sodakoh, dan hadiah. Nah, di dalam fikih, sodakoh itu nanti ada sodakoh wajib, sodakoh yang sunnah, sodakoh wajib sebagaimana yang sudah kita sebutkan, dan biasanya itu disebut dengan zakat. Ada zakat, zakat mal, dengan ada zakat, zakat fitrah. Nah, ya selain itu nanti dikategorikannya sebagai sodakoh tatawu atau sodakoh sunnah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Fadzakara al-haditha wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, dia mendapatkan atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata, 7 orang bakal dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Siapa saja 7 orang itu? Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin,
seseorang yang bersodakoh fa'akhfaha, dan dia merahasiakannya, hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, saking merahasiakannya tidak ada yang tahu, atau saking merahasiakannya tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafakohkan oleh, apa yang disodakohkan oleh tangan kanannya. Ada orang memberikan sodakoh kepada panitia pembangunan. Nih saya kasih sodakoh, ini sumbangan untuk orang yatim. Tolong ya, jangan dicatat nama saya, tulis saja hamba Allah. Ditulis hamba Allah. Atau ada orang mendekati pada orang lain, tolong ini sampaikan ya, kasihkan kepada si A. Dan tolong kamu jangan sampaikan bahwa barang ini dari saya. Itu termasuk, itu bukan termasuk la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Bukan sodakoh yang dirahasiakan. Bukan termasuk sodakoh yang rahasia. Karena apa? Karena masih ada orang lain yang mengetahui tentang sodakohnya. Siapa itu? Orang yang diajak untuk merahasiakan amalnya. Saya mengajak orang panitia tersebut untuk merahasiakan amal sodakoh saya. Dengan apa? Dengan menyamarkan nama Abdullah atau hamba Allah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya 3. Gusti Allah, saya dengan orang yang mencatat nama hamba Allah. Artinya apa? Shimaluhu, yang kirinya ada orang lain yang mengetahui terhadap apa yang saya sodakohkan. Atau saya kasihkan tadi contoh yang kedua, menitipkan kepada orang, tolong kasihkan kepada dia, tapi jangan sebutkan ini dari saya. Tapi ada orang yang tahu bahwa itu sodakohnya dari saya. Siapa? Orang yang saya perintah untuk memberikan kepada orang lain. Itu artinya apa? Kita belum rahasia. Yang dimaksud dengan la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu adalah sodakoh yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya saja. Itu saking rahasianya. Itu yang dimaksud dengan la ya'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya saking rahasianya, tangan kirinya itu tidak mengetahui terhadap apa yang disodakohkan oleh tangan kanannya. Prakteknya seperti apa gambarannya? Ya banyak sekali. Misalnya saya tahu orang itu sedang membutuhkan makanan, lalu kemudian saya kirim makanan itu. Tidak ada indikasi sama sekali, tidak ada orang dan tidak ada terbesit di dalam pikiran orang yang dikasih bahwa itu berasal dari saya. Misalnya saya letakkan makanan itu di meja, lalu kemudian ada tulisan, ini sodakoh buat Anda. Tapi tulisannya tidak menggunakan tulisan tangan misalnya. Misalnya pakai print, karena tulisan tangan, kalau misalnya pakai tulisan tangan orang akan berlari, oh ini tulisannya Muiz ini. Selesai, sudah, berarti ada yang mengetahui bahwa itu sodakohnya dari saya. Tapi kalau misalnya samar dan tidak mengerti, tidak ada bayangan terbesit pun bahwa itu berasal dari Muiz atau berasal dari fulan, maka itulah akhfah yang dimaksud di dalam hadis ini, yaitu saking rahasianya. Dan orang-orang yang demikian itulah yang nanti akan dinaungi oleh Allah yaumala dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Gusti Allah. Apakah orang yang sodakoh dengan pengetahuan orang lain lalu tidak akan ada ayub-ayubnya, tidak ada dilun, tidak ada naungan? Ya bukan begitu maknanya. Maknanya bukan berarti kita kalau pengen bersodakoh untuk bisa mendapatkan ayub-ayub atau naungan di hari kumpulnya kita di alam mahsyar, itu harus dirahasiakan betul. Tidak begitu maknanya. Orang tahu misalnya ada sodakoh, kemudian orang tahu juga kita memiliki kesempatan atau memiliki faedah, memiliki keuntungan yang sama. Kita akan diayubi, tapi kualitas ayub-ayubnya, kualitas naungannya tentu akan berbeda antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Itu makna yang pertama. Ada lagi orang ulama yang mengatakan maksud dari hatta la ya'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu itu adalah sedekah dengan ikhlas. Itu tidak dengan tujuan ria.
Jadi mau diketahui oleh orang banyak, mau tidak diketahui oleh siapapun, tapi kalau dirinya mensodakokan dengan ikhlas, itulah yang dimaksud dengan tangan kirinya tidak mengetahui terhadap apa yang disodakokan oleh tangan kanannya. Itu saking ikhlasnya. Maksudnya kalimat ini adalah ala wajhil ikhlas, dengan cara yang ikhlas. Itu ada ulama yang mengartikan, menafsiri kata la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hadis selanjutnya, wan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yufsalu bainan nas. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqati, fi shadaqatihi." Setiap orang itu berlindung atau bernaung di dalam sodakohnya. Hatta yusalu bainan nas, sampai dia diputuskan amalnya di hadapan para manusia. Jadi seperti tadi, kalau ini maknanya kullu mri'in fi dhilli shadaqati, bahwa orang yang bersedekah, keuntungannya, faedahnya sedekah adalah menciptakan terhadap ayub-ayub, naungan ya. Tutupan. Karena kita membayangkan tutupan di sini itu kita kumpul di alam mahsyar. Maksudnya kita kumpul seluruh makhluk itu dikumpulkan di alam mahsyar. Di hari kiamat nanti dikumpulkan di alam mahsyar, jarak matahari itu hanya sejengkal dengan kita. Kita tidak bisa membayangkan itu. Jaraknya matahari sejengkal. Jaraknya matahari yang mulai mendekat ke bumi saja itu BMKG sudah menyatakan ini gawat. Cuacanya gawat dan panas sekali, sehingga kita seringkali menjadi merasakan gerah, titik-titik ongkap keringetan. Karena apa? Ternyata diteliti mataharinya posisinya berjarak dekat dengan bumi. Itu di alam mahsyar jaraknya cuma sejengkal dengan kita. Ya gosong, pasti gosong. Apalagi kalau kita tidak punya apa-apa. Kita punya amalan, kita punya amal yang bisa mengantisipasi itu semua, yang bisa menangani itu semua di dalam kondisi yang sedemikian parahnya, yang sedemikian mengerikannya. Itu salah satunya adalah ayub-ayub, supaya orang panas kena matahari. Apa itu yang dijadikan ayub-ayub itu? Yang menjadi ayub-ayub itu adalah sodako. Sodako kita itu nanti di hari akhir manfaatnya adalah sebagai payung lah. Manfaatnya kalau kita mau sodako, besok itu akan mewujud, sodako itu akan mewujud menjadi tutupan bagi kita agar tidak terkena sengatan matahari yang jaraknya sangat dekat sekali. Itu manfaatnya sodako. Sebagaimana kalau kita pahami dari hadis Rasulullah, sami'tu Rasulullah kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yusalu bainan nas, dan semua akan berlindung di bawah sedekahnya masing-masing. Sehingga sampai diputuskan amalnya. Oh, ini amalnya lebih banyak, sudah masuk surga. Oh, ini ternyata 50-50, masuk neraka dulu nyicipi, baru kemudian diangkat ke surga, dan seterusnya. Nah, itu ketika orang menunggu di yaumil hisab, dihitung itu, dia akan berlindung dari sengatan matahari dengan sodakonya. Ini artinya apa? Bahwa sodako tadi yang dengan cara yang sangat rahasia atau tidak dengan rahasia, itu ya semua manfaatnya adalah untuk menjadikan ayub-ayub tadi, untuk menjadikan payung, untuk melindungi kita dari sengatan matahari yang jaraknya sangat dekat sekali. Nah, itu manfaat makna dari hadis yang kedua. Fi kulli mri'in fi dhilli shadaqati hatta yusalu bainan nas. Kalau tadi kualitasnya lebih tinggi karena apa? Karena dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan sangat rahasia, tidak ada yang mengetahui. Kalau ini di hadis yang ini itu bisa diketahui. Tapi sedekah yang hadis yang pertama, yang kedua juga sama, menjadi dhillun, sebagai ayub-ayub,
sebagai apa? Ayuban dari sengatan matahari di yaumil mahsyar. Hadis berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman qauban ala uryin kasahu Allah min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'amu musliman ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullahu minar rahiqil makhtum. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi layyinun. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma muslimin kasa musliman thauban. Siapapun seorang muslim yang memberikan pakaian kepada muslim lain, kepada orang lain alal ura yang tidak punya pakaian, siapapun muslim yang memberikan pakaian kepada orang lain, kasahullahu min khudril jannah, maka Allah akan memberikan dia pakaian, maka Allah akan memakaikan dia pakaian dari hijaunya surga. Maksudnya hijaunya surga itu adalah pakaian kualitas terbaik dari surga gitu. Jadi pakaian yang paling mahal lah, yang paling keren, pakaian yang paling bagus, min khudril jannah. Ada lagi yang dimaksud dengan min khudril jannah itu adalah pakaian yang paling indah dipandang. Jika yang dimaksud dengan khudril jannah, hijaunya surga, itu adalah pakaian yang indah. Ketika orang melihat pakaian itu, maka sangat indah sekali. Manfaat bagi kita di hari kiamat nanti sebagai ayub-ayub dari sengatan matahari di yaumil mahsyar. Nah, lalu benda yang kita berikannya itu tidak akan hilang cuma-cuma. Karena apa? Pasti akan diberikan kepada Allah, pasti akan diganti oleh Allah. Apa itu? Kasahullahu min khudril jannah. Allah kalau kita memberikan pakaian, Allah akan memberikan yang lebih bagus lagi. Nah itu biasanya kalau kita dengar dan banyak hadis-hadis yang lain juga, kalau kita memberikan sedekah kepada orang lain, maka Allah akan memberikan gantinya kepada kita. Kalau tidak gantinya di dunia, maka kembalinya pasti akan di akhirat, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuma muslimin at'amu musliman ala ju'in atma'ahu Allahu min timaril jannah. Seorang muslim yang memberikan makanan kepada muslim lain karena lapar, ada orang muslim lapar, berarti dia butuh makanan, kita kasih dia makanan, kita sedekahkan dia makanan. Ala ju'in atma'ahullah. Kalau demikian maka Allah akan memberikan makanan. Apa itu? Min timaril jannah. Akan memberikan makanan buah-buahan dari surga. Jadi akan diganti oleh Allah dengan buah-buahan surga. Kita harus percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa apapun yang kita sedekahkan pasti diganti ning Gusti Allah. Lamunan ganti bini alam dunia, itu terjadi di alam akhirat. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullahu minar rahiqil makhtum. Seorang muslim yang memberikan minum kepada orang lain karena apa? Haus, ngorong, haus, saqahullahu, maka Allah akan memberikan minum dia minuman suci yang disegel. Rahiqil makhtum. Itu minuman al-makhtum yang ditutup. Minuman yang ditutup berarti minuman yang tersegel. Jadi ada minuman suci, ada minuman yang sangat lezat sekali di akhirat nanti, dan itu masih tersegel, belum terbuka, dan itu akan diberikan kepada kita bagi orang yang apabila kita bersedekah memberikan minum kepada orang lain yang karena kehausan. Orang yang sedang haus ya dikasih minum, dan itu kata Kanjeng Nabi, dia akan besok di kiamat nanti akan diberikan, akan diganti dengan rohiqil makhtum, dengan minuman yang lezat, minuman yang suci yang masih tersegel.
Wan Hakim ibn Hazam radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yaddu al-ulya khairun min al-yaddi sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina wa may yasta'fif yu'affifhu Allahu wa may yastaghni yughnihillahu. Muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Dari Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa Kanjeng Nabi pernah mengatakan al yadul ulya khairum minal yaddis sufla. Tangan di atas itu lebih utama ketimbang tangan yang di bawah. Orang yang bersedekah itu lebih baik ketimbang orang yang menerima sedekah. Itu kata Kanjeng Nabi. Wabda biman ta'ulu. Dahulukan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu dalam hal menafkahi. Jadi maka kita pengen sedekahana kepada orang yang di mana orang tersebut menjadi tanggung jawab kita untuk dinafkahi. Siapa itu? Anak, istri. Itu lebih bagus sedekahnya kepada mereka dulu ketimbang kepada yang lain. Wabda biman ta'ulu. Bersedekahlah kepada orang yang menjadi tanggung jawab nafkahmu. Wa khairu shadaqati ma kana an dhahril ghina. Dan sebaik-baiknya sedekah itu adalah barang yang lebihan dari kecukupan. Jadi kalau sudah dianggap cukup, kelebihannya itu baru disedekahkan. Itu yang baik, khairus shadaqah. Jadi khairus shadaqah itu tidak merugikan terhadap dapur keluarga lah gampangannya. Tidak merugikan terhadap kebutuhan diri. Tidak merugikan terhadap kebutuhan orang sekeliling kita yang penting. Nah itu tidak begitu. Sedekah itu justru yang terbaik adalah ketika itu sudah tercukupi secara kesemua, baru kemudian kita melakukan sedekah. Itu khairus shadaqah. Maka na'an dhuhri ghina. Wa may yasta'fif yu'affifhu Allah. Barang siapa yang menjaga kehormatan diri, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillahu. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Ini penting. Kadang-kadang kita melupakan terhadap orang di sekeliling kita, sedekahnya kepada orang lain padahal orang di sekeliling kita membutuhkan. Anak kita dalam keadaan lapar, istri kita dalam keadaan lapar, tapi kita lebih suka memberikan makanan kepada orang lapar yang di luar dari orang di sekeliling kita. Itu sering sekali terjadi yang demikian. Padahal kata Kanjeng Nabi, wabda biman ta'ulu. Banyak kasus-kasus, misalnya saya sedekah ini. Ada saya pernah menemukan kasus ini disedekahkan atau diwakafkan. Begitu disedekahkan atau diwakafkan, ternyata lingkungan keluarga ribut, Bang. Tukaran. Jadi orang tuanya mewakafkan atau mensedekahkan sesuatu barang. Setelah disedekahkan atau mewakafkan, keluarga ribut. Anaknya atau istrinya atau rabie itu pada tukaran. Gara-gara apa? Karena hartanya itu dinafkahkan atau disedekahkan atau diwakafkan untuk orang lain. Akhirnya apa? Saking ribetnya sing yang mau mewakafkan tadi itu sampai bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Itu salah besar sebenarnya. Yang demikian itu harusnya tidak perlu mewakafkan terlebih dahulu, tetapi cukupkan dulu lingkungan yang ada di sekitar kita yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau mereka cukup, baru kemudian disedekahkan. Dan sedekah yang demikian adalah khairus shadaqah, sedekah yang terbaik kata Kanjeng Nabi. Jadi tidak mengganggu terhadap kebutuhan kita. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyus shadaqatu afdalu tuhdal mukil wabda biman ta'ulu akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia dikatakan
atau Rasulullah ditanyakan, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayyus shadaqah afdalu?" Sedekah apa yang paling baik itu? Juhdul mukil. Yang paling baik itu adalah sedekahnya orang yang miskin, orang yang tidak punya. Itu kata Kanjeng Nabi. Sebenarnya yang miskin itu nggak kalah dengan sedekah yang kita keluarkan dengan jumlah yang sangat kecil. Bahkan oleh Kanjeng Nabi dikatakan, "Wa abdul minas sedekah judul mukil." Sedekah wong miskin sudah pas-pasan rada kangelan di sedekahna walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali. Lantanalul birrah tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali menafkahkan apa yang ia cintai. Nah, kalau orang yang miskin itu sangat kecil, itu sangat berharga sekali. Dia menafkahkan itu, itulah yang membuat, yang menjadi nilai bahwa sedekahnya dia lebih baik ketimbang dengan sedekahnya orang kaya. Itu yang dimaksud dari juhdul mukil. Wabda biman ta'ulu, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kamu dalam menafkahi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Satu lagi, wa an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah indi dinarun qala atasaddaqu bihi ala nafsik qala indi akharu qala tasaddaq bihi ala waladik qala indi akharu qala atasaddaqu bihi ala zaujatik qala indi akharu qala tasaddaqa bihi ala khadimik qala indi akharu qala wa anta absaru bihi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abi Hurairah juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tasodaku, bersodakohlah, sodakohlah. Faqala rajulun. Kemudian ada sahabat tanya, ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, hai Rasulullah, indi dinarun, saya punya 1 dinar. Terus dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala tasaddaqu bihi ala nafsik. Sudah, kalau kamu punya 1 dinar, sodakohkan pada dirimu. Kemudian qala indi akhar. Sahabat tadi ngomong lagi, saya ada dinar lagi nih yang lain, Kanjeng Nabi. Terus kata Kanjeng Nabi, tasaddaq bihi ala waladik. Kata Kanjeng Nabi, ya sudah, yang ini silakan sedekahkan untuk anakmu. Kemudian qala indi akhar. Tadi sahabat tadi ngomong lagi, ini ada lagi 1 dinar lagi, Kanjeng Nabi. Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, tasaddaq bihi ala zaujik. Udah, yang ini kasihkan untuk istrimu. Qala indi akharu. Kemudian ngomong lagi sahabat, salah satu sahabat tadi, saya juga punya yang lain lagi nih. Ya berarti yang keempatnya, ini saya punya ada 1 dinar lagi. Katakan Kanjeng Nabi, tasaddaq ala khadimik, berikan kepada pembantumu. Qala indi akhar. Kemudian memunculkan lagi, oh ternyata masih ada 1 lagi Kanjeng Nabi. Katakan Kanjeng Nabi, wa anta absaru bihi, dan kamu tentang yang 1 ini lebih tahu harus disedekahkan kemana. Artinya apa? Dia akan mencari orang yang lebih membutuhkan di antara orang-orang lain yang sedang membutuhkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul Ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.